Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Egas Edu. Di video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal ujian kenaikan kelas UKK pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 SMA maupun MA. Video ini bisa kalian simak dan pelajari sebagai bahan belajar kalian menjelang ujian kenaikan kelas yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mari kita ke pembahasannya. Soal nomor 1. Bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia di bawah dari Gujarat adalah: A. Adanya batu nisan khas Gujarat. B. Adanya kesamaan budaya. C. Adanya bangunan masjid yang sama. D. Adanya perkampungan. E. Adanya perdagangan yang berasal dari orang-orang Gujarat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Adanya batu nisan khas Gujarat. Soal nomor 2. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara dengan pedagang Islam memiliki daya tarik sendiri. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai hubungan dagang tersebut kecuali: A. Sistem perdagangan bebas. B. Perdagangan saham. C. Pelabuhan-pelabuhan di luar negeri dikuasai oleh pedagang Islam. D. Menggunakan sistem monopoli. E. Jual beli tanpa syarat. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menggunakan sistem monopoli. Soal nomor 3. Penyebaran Islam ke Indonesia pada abad ke-12 tidak langsung dari Arab, tetapi melalui India karena A. Antara India dan Indonesia pada abad sebelumnya. B. Banyak orang Indonesia yang belajar ke India. C. Penyebaran Islam di India berasal dari Arab. D. Pedagang Islam di India dan Asia Tenggara. E. Pelayaran Arab dan Indonesia tidak dilakukan secara langsung. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pedagang Islam di India dan Asia Tenggara. Soal nomor 4. Proses Islamisasi melalui perkawinan akan lebih efektif jika dapat menikah dengan putri raja. Hal ini dikarenakan A. Mendapatkan kekuasaan di kerajaan tersebut. B. Dapat meningkatkan martabat mereka sebagai orang baru. C. Lebih mudah dalam menyebarkan Islam karena masyarakat masih terpengaruh oleh raja. D. Mendapat kesempatan untuk menggantikan kedudukan sebagai raja. E. Dapat mengembangkan diri dalam bidang pemerintahan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Lebih mudah dalam menyebarkan Islam karena masyarakat masih terpengaruh oleh raja. Soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk bukti Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 adalah A. Berita dari Ibnu Battuta. B. Nisan kubur Sultan Malik Al-Saleh. C. Berita dari Cina zaman dinasti Tang. D. Berita dari Marco Polo. E.
runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad? Jawaban yang paling tepat adalah E. Runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Soal nomor 6. Berdasarkan bukti sejarah, Islam sudah termasuk ke Papua pada pertengahan abad ke-15. Teori yang mengatakan proses Islamisasi di Papua, terutama di pesisir barat, disebarkan oleh A. Teori yang mengatakan Islam datang dan disebarkan oleh mubalik asal Aceh. B. Teori yang mengatakan Islam mulai diperkenalkan oleh Syarif Mu'adz al-Qadhan. C. Teori yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan oleh pedagang-pedagang Bugis. D. Teori yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Bacan. E. Teori yang mengatakan Islam di Papua berasal dari Maluku. Jawaban yang paling tepat adalah D. Teori yang mengatakan bahwa Islam di Papua berasal dari Bacan. Soal nomor 7. Salah satu tokoh Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam di Maluku adalah A. Sunan Ampel. B. Sunan Giri. C. Sunan Kalijaga. D. Sunan Kudus. E. Sunan Gunung Jati. Jawaban yang paling tepat adalah B. Sunan Giri. Soal nomor 8. Berdasarkan Suma Oriental yang ditulis sekitar abad ke-16, daerah-daerah pesisir di Sumatera Utara dan Timur, Selat Malaka, dari Aceh sampai Palembang sudah terdapat banyak kelompok masyarakat dan kerajaan-kerajaan Islam. Buku ini ditulis oleh A. Ibnu Battuta. B. Marco Polo. C. Ibnu Sina. D. Tommy Pierce. E. Snock Hurgons. Jawaban yang paling tepat adalah D. Tommy Pierce. Soal nomor 9. Pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Jawa terjadi pada abad ke-11 Masehi. Hal tersebut didasarkan atas bukti arkeologis dari makam A. Sunan Malik Ibrahim. B. Fatimah binti Maimun. C. Sultan Malik Al-Saleh. D. Sunan Kalijaga. E. Maimun binti Fatimah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Fatimah binti Maimun. Soal nomor 10. Faktor penting dalam proses integrasi bangsa Indonesia terkait masuknya Islam adalah A. Masyarakat Indonesia bersikap ramah dan terbuka. B. Islam tidak mengenal kasta dalam penyebarannya. C. Upacara keagamaan dalam Islam sangat sederhana. D. Disiarkan oleh para wali dari Arab dan India. E. Penyebarannya dilakukan secara damai dengan pendekatan budaya. Jawaban yang paling tepat adalah E. Penyebarannya dilakukan secara damai dengan pendekatan budaya. Soal nomor 11. Islam sebagai kekuatan politik ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam atau kemunculan Islam sebagai kekuatan politik dilatar belakangi oleh faktor-faktor kecuali A.
kekacauan politik intern di Majapahit. B. Ekspansi Cina atau ambisi Kubilai Khan ke Asia Tenggara. C. Munculnya Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional. D. Ekspansi Singhasari terhadap kerajaan Melayu. E. Kepentingan ekonomi oleh para penguasa lokal. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kepentingan ekonomi oleh para penguasa lokal. Soal nomor 12. Seorang wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan metode kesenian wayang kulit yaitu A. Sunan Gresik, B. Sunan Giri, C. Sunan Ampel, D. Sunan Bolang, E. Sunan Kalijaga. Yang paling tepat jawabannya adalah E. Sunan Kalijaga. Soal nomor 13. Ajaran Islam yang paling berpengaruh dalam fase awal Islamisasi di Nusantara adalah A. Sunni, B. Syafi'i, C. Naqsyabandi, D. Satariyah, E. Tasawuf. Jawaban yang paling tepat adalah E. Tasawuf. Soal nomor 14. Penyebaran agama Islam di Indonesia mampu berjalan dengan cepat dan damai. Hal ini dikarenakan A. Proses pelayaran perdagangan, B. Dasar-dasar kepercayaan sudah dimiliki, C. Kemampuan bangsa Indonesia menyeleksi budaya, D. Pengaruh Hindu hanya dirasakan para bangsawan, E. Ajaran Islam mempunyai toleransi yang tinggi. Jawaban yang paling tepat adalah E. Ajaran Islam mempunyai toleransi yang tinggi. Soal nomor 15. Raja pertama di Indonesia yang memeluk ajaran Islam adalah A. Sultan Iskandar Muda, B. Sultan Ageng Tirtayasa, C. Sultan Malik As-Saleh, D. Sultan Malik Ibrahim, E. Sultan Agung Hayakarakusuma. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sultan Malik As-Saleh. Soal nomor 16. Kerajaan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai akhirnya dipersatukan melalui A. Perundingan, B. Perdagangan, C. Perkawinan, D. Kerjasama, E. Diplomasi. Jawaban yang paling tepat adalah C. Perkawinan. Soal nomor 17. Masjid Baitur Rahman yang dibangun sekitar abad ke-16 berada di daerah A. Ternate, B. Demak, C. Makassar, D. Aceh, E. Banten. Jawaban yang paling tepat adalah D. Aceh. Soal nomor 18. Perjanjian yang memecahkan kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta pada tahun 1755
adalah perjanjian A. London, B. Giyanti, C. Tuntang, D. Linggarjati, E. Ambarawa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Giyanti. Soal nomor 19. Di bawah pimpinan Fathahillah, Demak berhasil mengalahkan Portugis dan Pajajaran pada A. 1525 Masehi, B. 1526 Masehi, C. 1527 Masehi, D. 1537 Masehi, E. 1536 Masehi. Jawaban yang paling tepat adalah C. 1527 Masehi. Soal nomor 20. Kerajaan Banten yang didirikan oleh salah satu wali bernama A. Sunan Ampel, B. Sunan Tembayat, C. Sunan Muria, D. Sunan Gunung Jati, E. Sunan Bonang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Sunan Gunung Jati. Soal nomor 21. Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa dijuluki ayam jantan dari timur karena A. Keberaniannya menentang pasukan VOC, B. Mengacaukan pelayaran perdagangan Belanda, C. Membantu perjuangan rakyat Maluku menentang Belanda, D. Membebaskan rakyat dari penindasan Belanda, E. Berjuang untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Keberaniannya menentang pasukan VOC. Soal nomor 22. Raden Patah merupakan keturunan raja-raja Majapahit. Raden Patah adalah putra dari A. Raja Girindra Wardana, B. Raja Kusuma Wardana, C. Raja Brawijaya kelima, D. Raja Kertabumi, E. Raja Prabu Kertajaya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Raja Kertabumi. Soal nomor 23. Islam berpengaruh terhadap gelar kekuasaan kerajaan. Gelar tersebut antara lain kecuali A. Sultan, B. Sunan, C. Panembahan, D. Maharaja, E. Maulana. Jawaban yang paling tepat adalah C. Panembahan. Soal nomor 24. Salah satu upacara yang dihasilkan oleh proses alkulturasi Islam dengan kebudayaan Jawa adalah A. Sekaten, B. Kesada, C. Galungan, D. Ngaben, E. Tedak Sinten. Jawaban yang paling tepat adalah A. Sekaten. Soal nomor 25. Salah satu ciri rupa yang dihasilkan Islam di Indonesia adalah A.
sifatnya yang non-figural. B. Tidak untuk mencari keuntungan. C. Didominasi bentuk-bentuk dari makhluk Tuhan seperti tumbuhan dan hewan. D. Penggambaran wajah makhluk Tuhan dengan sangat detail. E. Karya yang dihasilkan kebanyakan berupa ukiran kayu. Jawaban yang paling tepat adalah E. Karya yang dihasilkan kebanyakan berupa ukiran kayu. Soal nomor 26. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari A. Gujarat, Arab, dan Turki. B. Arab, Turki, dan Cina. C. Gujarat, Arab, dan Persia. D. Gujarat, Cina, dan Turki. E. Cina, Turki, dan Arab. Jawaban yang paling tepat adalah C. Gujarat, Arab, dan Persia. Soal nomor 27. Masyarakat Nusantara dapat dengan cepat menerima ajaran Islam. Hal ini disebabkan A. Agama Islam mudah dipelajari dan sederhana dalam upacara keagamaan. B. Para pedagang Islam hanya bergaul dengan para pedagang Islam. C. Para pedagang membentuk perkampungan sendiri. D. Agama Islam adalah agama yang demokratis. E. Melalui peperangan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Agama Islam mudah dipelajari dan sederhana dalam upacara keagamaan. Soal nomor 28. Lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Islam adalah A. Pasraman. B. Pesantren. C. Madrasah. D. Padepokan. E. Sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pesantren. Soal nomor 29. Sebelum Islam datang, seni budaya Nusantara merupakan seni dan budaya hasil dari peradaban A. Hindu-Buddha. B. Jawa Islam. C. Jawa. D. Arab Islam. E. Islam. Jawaban yang paling tepat adalah A. Hindu-Buddha. Soal nomor 30. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa masuknya Islam pengaruh Islam sebagai akibat proses perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh letak kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah A. Muara sungai. B. Pegunungan. C. Tepi danau. D. Pesisir pantai. E. Daratan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Pesisir pantai. Demikian tadi beberapa pembahasan contoh-contoh soal ujian kenaikan kelas Sejarah Indonesia kelas 10 SMA. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.